semuanya, selamat datang. Bertemu kembali dengan saya Katari untuk membahas materi-materi biologi kelas 12. Kali ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang tahapan yang ada pada proses pertumbuhan dan perkembangan di hewan dan manusia. Tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Tahap embrio diawali dengan proses fertilisasi hingga terbentuknya embrio, yang mana terdiri dari morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan juga organogenesis. Tahap pasca embrio dimulai ketika hewan lahir hingga dewasa. Contohnya adalah regenerasi, metamorfosis, dan metagenesis. Mari kita bahas satu persatu dari tahapan-tahapan tersebut. Pertama, mari kita bahas tentang fertilisasi. Fertilisasi pada mamalia, termasuk manusia, terjadi secara internal. Fertilisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai masuknya sel sperma ke dalam sel telur yang dilanjutkan dengan peleburan atau fusi inti sel dari sel sperma dan juga dari sel telur, hingga akhirnya akan terbentuk zigot. Untuk dapat masuk ke dalam sel telur, mari kita lihat gambar yang ada di samping ini. Pertama-tama, sel sperma harus bisa menembus yang disebut sebagai follicle cell. Setelah itu, maka sel sperma akan bisa mencapai zona pellucida. Zona pellucida adalah matriks ekstraseluler yang terdapat pada sel telur. Di bagian ini ada yang kita sebut sebagai sperma reseptor. Nah, ketika sperma dan juga sperma reseptor berikatan, maka akan menginduksi terjadinya reaksi akrosomonal, sehingga akhirnya sel sperma bisa masuk ke dalam sel telur. Zigot kemudian akan masuk ke dalam fase morulasi dan blastulasi. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang fase morulasi, yaitu tahap pembelahan sel dari 1 menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, hingga menjadi banyak sel yang kita sebut sebagai blastomer. Blastomer inilah yang kemudian akan membentuk bola sel padat yang kita sebut sebagai morula. Pada gambar di samping, kita bisa melihat morulasi dan blastulasi yang terjadi pada embrio katak. Di sini kita bisa melihat bahwa zigot akan terbelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, hingga akhirnya membentuk bola sel padat. Tahapan inilah yang kita sebut sebagai tahapan morulasi. Tahap ini akan dilanjutkan dengan blastulasi, yaitu tahap pembentukan blastula dari morula. Pembentukan blastula terjadi karena sel-sel pada morula akan terus terbelah. Kemudian akan membentuk rongga yang kita sebut sebagai blastosol. Rongga ini terletak di antara kutub animal dan kutub vegetal. Rongga tersebut akan semakin membesar, sehingga di dalamnya akan berisi cairan yang disebut sebagai plastosol. Pada manusia, pada tahap blastula inilah zigot akan menempel atau calon embrio akan menempel pada dinding rahim. Tahapan berikutnya adalah tahapan gastrulasi. Gastrulasi merupakan proses dinamis yang mana terjadi reorganisasi. Pada blastula menjadi 2 atau 3 lapisan embrionik. Pada mamalia, lapisan embrionik yang terbentuk adalah 3 lapisan. Nah, pada proses gastrulasi inilah sel-sel di sekitar permukaan blastula akan berpindah ke lokasi yang lebih dalam. Mari kita lihat pada gambar di samping, yaitu proses gastrulasi pada embrio katak. Di sini kita bisa melihat bahwa sel-sel akan mengalami pelipatan ke arah dalam. Hal inilah yang menyebabkan akan terbentuk arkenteron, yang nantinya akan terdiferensiasi menjadi saluran pencernaan. Nah, 3 lapisan embrionik yang terbentuk adalah ektoderm, mesoderm, dan endoderm.
Pada gambar di samping kita bisa melihat nih, adanya warna-warna yang berbeda. Warna biru menandakan bagian ectoderm atau bagian outer layer. Warna merah menandakan bagian mesoderm atau middle layer atau layer yang ada di tengah. Dan yang terakhir adalah endoderm atau lapisan dalam atau inner layer. Nah, lapisan-lapisan ini nantinya dia akan terdiferensiasi menjadi organ yang lebih definitif. Inilah yang nantinya akan kita bahas di tahapan organogenesis. Tahap terakhir dari tahap embrio adalah organogenesis, artinya adalah pembentukan organ dari lapisan embrionik. Tadi sudah kita bahas bahwa pada proses gastrulasi akan terbentuk 3 lapisan embrionik, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan ektoderm akan membentuk kulit, sistem saraf, dan kelenjar pituitari. Untuk lapisan mesoderm, dia akan membentuk sistem gerak. Dalam hal ini adalah otot dan juga rangka. Nah, lapisan mesoderm pun akan membentuk sistem sirkulasi. Untuk lapisan endoderm, maka akan terbentuk epitel pada saluran pencernaan dan juga sistem pernafasan. Lapisan ini juga nantinya akan berkembang menjadi hati dan juga pankreas. Nah, sebenarnya tahapan organogenesis juga terdiri dari tahap-tahap. Tahap pertama mungkin kita bisa melihat adanya neurolasi dan juga migrasi sel. Nah, neurolasi sendiri adalah pembentukan bumbung neural, yang kemudian nantinya akan berkembang menjadi sistem saraf pusat. Kemudian pada proses organogenesis juga terjadi yang kita sebut sebagai migrasi sel. Nah, dari proses migrasi sel ini maka akan terbentuk yang kita sebut sebagai neural crest dan juga akan terbentuk yang kita sebut somit. Nah, baik bumbung neural, kemudian neural crest dan juga somit ini nantinya akan berkembang menjadi jaringan dan organ yang lebih definitif. Jadi akan ada tahap-tahapan berikutnya, yaitu tahap diferensiasi. Nah, pada gambar di sini kita melihat yang disebut sebagai tahapan embrio yang terjadi pada ayam. Jadi yang di gambar A ini itu adalah early organogenesis atau organogenesis di tahap awal. Seperti yang tadi disebutkan bahwa akan ada proses yang disebut dengan neuralasi atau pembentukan bumbung neural. Nah, di sini kita bisa melihat adanya neural tube. Nah, neural tube inilah yang nantinya akan menjadi sistem saraf pusat. Cara pembentukan bumbung neural sendiri adalah karena adanya terjadi pelipatan, sehingga akhirnya terbentuklah bumbung neural tersebut. Selain itu di dalam early organogenesis dia juga akan menjadi somit. Di sini kita bisa melihat somit, kemudian kita juga bisa melihat adanya arkenteron. Nah, pada gambar ini juga kita secara jelas bisa melihat 3 lapisan embrionik tersebut. Yang paling luar ada ektoderm, kemudian di tengah-tengah ada mesoderm, dan yang terakhir akan ada endoderm. Nah, pada tahap akhir organogenesis, tubuh hewan akan terlihat semakin definitif. Di sini kita bisa melihat pada ayam sudah terbentuk adanya mata, kemudian sudah terbentuk adanya otak, jantung, pembuluh-pembuluh darah, kemudian nantinya somit di sini akan menjadi alat gerak. Dan di sini masih terlihat adanya neural tube. Bisa diingat bahwa neural tube tidak hanya membentuk organ otak, tapi dia juga membentuk sistem sum tulang belakang. Nah, itulah yang kita sebut sebagai tahap embrio. Jadi perlu diingat ya, ada 4 tahapan utama, yaitu morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan juga organogenesis. Dan yang harus kita ingat bahwa tahapan embrio akan selalu diawali dengan proses fertilisasi, di mana di situ ada peleburan dari sel sperma dengan sel telur. Berikutnya kita akan bahas tahap pasca embrio. Ada 3 jenis yang akan kita bahas. Yang pertama adalah regenerasi. Regenerasi bisa diartikan sebagai proses perbaikan jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Nah,
Pada manusia, tentunya ini terjadi ketika sel di dalam tubuh kita atau jaringan mengalami kerusakan atau luka. Nah, namun regenerasi pada hewan seperti planaria itu artinya adalah memperbanyak diri. Jadi kita bisa lihat ya, pada planaria kalau misalnya kita potong, dia akan menjadi 2 individu yang baru. Nah, tahap fase embrionik berikutnya adalah metamorfosis, yang dapat diartikan sebagai proses perubahan bentuk, ukuran, struktur, dan fungsi bagian-bagian tubuh secara bertahap, yang dimulai dari telur hingga menjadi individu dewasa. Kita bisa menemukan metamorfosis biasanya pada hewan seperti katak, kemudian juga terjadi pada serangga. Nah, metamorfosis sendiri dia ada 2 jenis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Dan tahap fase embrio ketiga yang akan kita bahas adalah metagenesis, yaitu fase pergiliran generasi antara fase generatif dan fase vegetatif. Nah, kalau tadi kita udah bahas regenerasi, maka di slide berikutnya kalian akan melihat contoh dari metamorfosis. Di sini kita melihat ada 2 jenis metamorfosis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu. Dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada sejenis kumbang. Nah, yang disebut sempurna karena pada tiap tahapannya itu bentuknya berbeda-beda. Di sini kita bisa melihat bahwa pada kupu-kupu dia diawali dengan telur. Kemudian telur dia akan berubah menjadi larva yang bentuknya seperti ulat. Nah, kemudian dari situ dia akan berubah menjadi pupa. Step pupa yang kita biasanya sebut sebagai bentuk kepompong. Baru akhirnya dia akan menjadi individu dewasa. Nah, di sini sendiri kita bisa melihat adanya perubahan bentuk yang sangat drastis. Hal ini berbeda kalau kita bandingkan dengan metamorfosis tidak sempurna. Kita bisa melihat dia akan diawali dengan telur, kemudian dia akan menjadi young nymph atau sebenarnya larva, tapi bentuknya sudah terlihat seperti bentuk dewasanya. Kemudian dia akan masuk ke fase juvenil. Di fase juvenil inilah bentuknya sudah menyerupai individu dewasa. Jadi itu perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang metagenesis. Contohnya adalah pada Obelia sp. Di sini kita bisa melihat ada 2 fase. Yang pertama adalah fase generatif dan yang kedua adalah fase vegetatif. Pada fase ini perkembangbiakannya terjadi dengan cara yang berbeda. Pada fase generatif tentunya ada peleburan antara sel telur dengan sel sperma. Dalam hal ini sebenarnya Obelia berada dalam bentuk sebagai medusa. Di mana di fase medusa ini dia bisa bereproduksi secara seksual. Nah, peleburan dari sel telur dan sel sperma ini kemudian akan masuk ke fase pembelahan tadi, yaitu dari zigot dia akan terbelah selnya hingga akhirnya menjadi planula atau larva. Larva ini dia akan developing atau dia akan berkembang menjadi polip hingga akhirnya membentuk polip dewasa. Nah, pada saat membentuk polip dewasa inilah maka sistem reproduksinya berubah menjadi aseksual, yaitu dengan cara pertunasan. Nah, pertunasan ini dia akan menghasilkan feeding polip yang fungsinya adalah untuk pengambil nutrisi dan juga dia akan berubah menjadi polip reproduksi. Nah, polip reproduksi ini nantinya dia akan terpisah sehingga dia akan kembali lagi ke dalam bentuk medusa. Hal inilah yang kita sebut sebagai proses metagenesis. Demikian materi pada bab ini, dan berikut adalah sumber referensi yang digunakan. Yang pertama adalah buku Biology: A Global Approach 11th edition, karangan Campbell dan kawan-kawan, yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Yang kedua adalah buku Biologi untuk SMA dan MA kelas 12, yang dikarang oleh Irnang Ningtyas dan diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Demikian materi kali ini.
Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian untuk lebih memahami materi-materi di dalam mata pelajaran biologi untuk kelas 12. Sampai jumpa di video-video berikutnya.